Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Siang ini kita ketemu lagi seperti biasa dalam update situasi Kamtipmas hari Selasa tanggal 19 April 2020. Informasi yang pertama terkait dengan tren gangguan Kamtipmas hari Senin tanggal 18 April 2022, yaitu secara umum terjadi kenaikan sebanyak 588 kejadian, di mana hari Minggu sebanyak 671, sedangkan hari Seninnya 1259 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 1217 kejadian, kemudian pelanggaran tindak pidana ringan 20 kejadian, dan bencana sebanyak 5 kejadian, serta gangguan terhadap ketentraman ketertiban sebanyak 20 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 562 kasus atau 85,80%. Hari Minggu ada 655 kasus, sedangkan hari Senin ada 1217 kasus. Kemudian apabila dilihat data tren jenis kejahatan, ada 5 kasus kejahatan menurut catatan kita yang tertinggi. Yang pertama adalah kasus pencurian dengan pemberatan atau curas sebanyak 76 kasus. Kemudian yang kedua, narkotika 64 kasus. Yang ketiga, penggelapan 39 kasus. Yang keempat, kasus curanmor R2 27 kasus. Dan yang kelima, pencurian dengan kekerasan atau curas 17 kasus. Sedangkan yang terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan lalu lintas ada 2 kejadian dengan rincian 1 orang meninggal dunia, kemudian luka ringan 1 orang. Kerugian material Rp1.500.000. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 79 kejadian dengan penindakan tilang 76 dan 3 teguran. Kemudian yang kedua terkait dengan update kasus platform Binomo. Kami sampaikan kemarin hari Senin tanggal 18 April 2022 sejak pukul 15.00 sampai dengan 22.45 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka RP dan juga tersangka FK, di mana tersangka RP diperiksa dan ditanya dengan 57 pertanyaan. Kemudian FK juga dalam pemeriksaan diperiksa dengan 37 pertanyaan. Pemeriksaan berjalan dengan lancar dan kooperatif. Kedua tersangka kooperatif. Materi pertanyaan terkait dengan aliran dana yang berasal dari saudara Ika yang merupakan tersangka sebelumnya, dan keterlibatan pembuatan konten promosi Binomo Ika. Ini sesuai dengan persangkaan pidana penipuan online di Undang-Undang ITE dan penerapan tindak pidana pencucian uang. Terhadap keduanya, baik saudara RP dan FK,
telah dilakukan penangkapan kemarin ya, tanggal 18 sesuai dengan surat perintah penangkapan nomor 62 dan juga surat perintah penangkapan nomor 63 yang dikeluarkan oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri tertanggal 18 April 2022. Selanjutnya hari ini kedua tersangka baik RP maupun FK dilakukan penahanan. Dilakukan penahanan oleh penyidik selama 20 hari ke depan. Terhitung hari ini sampai 20 hari ke depan sejak tanggal 19 April ya, 2022. Surat perintah penahanan sudah dikeluarkan, surat perintah penahanan nomor 56 dan 57 tertanggal hari ini 19 April 2022. Kami ulangi lagi, untuk barang bukti yang disita berupa 10 buah jam tangan mewah dari tersangka RP. Jadi telah diamankan dua-duanya. Jadi kemarin itu waktu penangkapannya dan hari ini baru dilakukan penahanan. Kemudian yang berikut, yang ketiga, terkait dengan pelaksanaan operasi pengamanan Ketupat 2022. Polri, dalam ini kepolisian, akan melaksanakan operasi Ketupat tahun 2022 selama 12 hari. Dimulai tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei 2022. Yang didahului satu hari sebelumnya tanggal 27 April dilakukan gelar pasukan. Dalam operasi Ketupat tahun ini, penggunaan kekuatan merupakan personel gabungan dari Polri dan instansi terkait. Instansi terkait ini ada dari TNI, dari Pemda, dan stakeholder lainnya ya. Secara keseluruhan jumlahnya 144.392 personil, di mana rinciannya adalah dari Mabes Polri 876 personil, kemudian dari Polda jajaran 87.004 personil, dan instansi terkait 56.512 personil. Kemudian untuk objek pengamanan dalam operasi Ketupat ini, kegiatan yang diamankan ada 101.454 objek yang diamankan. Ini terdiri dari 90.796 masjid, kemudian 4.324 pusat perbelanjaan, 4.326 objek wisata, 833 terminal, 666 pelabuhan, 299 stasiun kereta api, dan 210 bandara. Selain itu, Polri juga telah menyiapkan 2.702 posko. 2.702 posko ini terdiri dari 1.710 pos pengamanan, kemudian 730 pos pelayanan, dan 258 pos terpadu. Adapun pos-pos yang dimaksud digunakan sebagai, yang pertama sebagai pusat informasi dan pengamanan, kemudian yang kedua juga dimanfaatkan sebagai gerai vaksin dosis 1, 2 maupun booster. Kemudian yang ketiga sebagai tempat istirahat bagi para pemudik
atau pengemudi yang kelelahan pada saat mengemudi, jadi dapat digunakan sementara. Kemudian yang keempat, untuk rekayasa arus lalu lintas, baik itu one way, ganjil genap maupun kontraflow. Kemudian yang kelima, tentu sebagai pusat komando dan kendali operasi di lapangan secara integrasi. Operasi Ketupat tahun 2022 ini mengedepankan kelancaran pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran tahun 2022 melalui rekayasa lalu lintas khususnya di jalan tol dengan sistem one way dan ganjil genap. Kemudian perlu diinformasikan terdapat 6 titik bottleneck yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Yang pertama terkait dengan arus mudik, 1 arah Merak. Ruas jalan tol Tangerang Merak mulai dari kilometer 26 atau gerbang tol Bitung. Kemudian 2 arah Cikampek kilometer 31 sampai kilometer 37. Yang ketiga arah Cikampek, ruas jalan tol Cikampek mulai dari kilometer 48 sampai kilometer 50. Kemudian 4 arah Cikampek kilometer 70 sampai dengan kilometer 72, gerbang tol Cikatama. Kemudian untuk arus balik arah Jakarta, ruas jalan tol kilometer 66 sampai kilometer 62. Kemudian arah Jakarta kilometer 50 sampai dengan kilometer 54,500. Arus mudik dilakukan mulai hari Kamis 28 April 2022 pukul 17.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Barat, diberlakukan untuk kendaraan dengan plat nopol genap. Ini dimulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414. Kemudian untuk hari Jumat 29 April mulai pukul 17 sampai dengan 24.00 diberlakukan kendaraan khusus untuk nomor polisi ganjil. Ini dimulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai dengan kilometer 414, gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian hari Sabtu tanggal 30 April 2022 mulai pukul 17 sampai 24.00 dikhususkan untuk kendaraan nopol genap. Ini dimulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung kilometer 14. Begitu seterusnya hari Minggu 1 Mei jam 17 sampai 24 nopol ganjil dari kilometer yang sama 47 sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung kilometer 14. Untuk berakhirnya pelaksanaan one way, perpanjangan waktunya nanti akan diberlakukan secara situasional. Ini menjadikan sifatnya situasional, sifatnya diskresi kepolisian. Pelaksanaan ganjil genap bersamaan atau beriringan dengan pelaksanaan one way. Ya, jadi ini lihat situasional. Apakah pemberlakuan itu nanti akan dilakukan secara bersama-sama? Ya, diberlakukan one way, juga diberlakukan ganjil genap. Nanti tergantung situasi di lapangan. Kemudian untuk arus balik, mulai Jumat
pemberlakuannya 6 Mei mulai pukul 14 sampai 24.00. Khusus kendaraan genap kilometer yang sama dimulai dari kilometer 414 ke kilometer 47 dan diteruskan dengan cara bertindaknya kontraflow ya, sampai dengan kilometer 28,500. Kemudian hari Sabtunya tanggal 7 untuk kendaraan nomor ganjil dimulai dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 sampai dengan Halim kilometer 3,500. Hari Minggu 8 Mei 2022 untuk kendaraan nopol genap, dan bila sudah memasuki tanggal 9 Mei maka berlaku nomor ganjil dimulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 3,500. Untuk berakhirnya pelaksanaan one way dan perpanjangan waktunya ini juga sama, akan bersifat situasional diskresi kepolisian. Apabila masih terjadi kepadatan yang maksimal di gerbang tol Kalikangkung, maka pelaksanaan one way bisa diperpanjang sampai dengan gerbang tol Bawen kilometer 442. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas ada pengecualian, yaitu kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, kemudian kendaraan dinas dengan tanpa nomor kendaraan bermotor dinas berwarna merah dan atau nomor dinas tentara, TNI, dan Polri. Kemudian pengecualian juga untuk kendaraan pemadam kebakaran. Yang kelima, kendaraan ambulan. Yang keenam, kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning. Kemudian kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik. Berikut kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas. Kemudian yang kesembilan, kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dari Polri. Kemudian yang 10, kendaraan warga yang berdomisili di sekitar ruas jalan yang diberlakukan penerapan ganjil genap. Diharapkan lapisan masyarakat dalam pelaksanaan mudik tahun 2022 tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita himbau melaksanakan vaksin booster dan mematuhi peraturan lalu lintas. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan pada siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Kalau udah jelas dan lapar, kita tunggu berbuka puasa. Oke? Dalaman aja Pak, yang tadi soal ganjil genap. Untuk warga setempat kan tadi kata Bapak boleh Pak ya, bagi yang mengikuti ganjil genap. Itu memfilternya gimana Pak nanti Pak? Untuk yang memfilternya kan masing-masing orang, masing-masing penduduk kan punya KTP. berarti tadi akan ada razia gitu Pak ya? Tidak ada razia. Atau gimana? Saya ulangi, tidak ada razia, tidak ada checkpoint. Tapi ketika dia misalnya diberlakukan ganjil sementara kendaraan genap, dia tinggal menunjukkan KTP-nya bahwa dia penduduk setempat. Jadi tidak ada razia, tidak ada checkpoint ya. Kita menghimbau dari hulu ya. Ini karena untuk kepentingan kesehatan bersama dalam mempersiapkan diri dengan mudik, tentunya kita himbau agar lapisan masyarakat, seluruh masyarakat sudah melaksanakan vaksin baik 1, 2 maupun booster. Nah, tentu ini kesadaran diri ya untuk kepentingan kita bersama-sama. Ya. Oke, kalau tidak ada, Pak, untuk DNA Pro ada pemeriksaan nggak hari ini Pak?
Rencananya hari ini, tapi datang apa belum kita belum tahu. Nanti kalau sudah datang dan sudah dilakukan pemeriksaan akan kita sampaikan. Ya. Siapa yang akan datang hari ini, Pak? Dipanggil Pak, yang jadwalnya Pak. Ya, yang akan datang inisial RB dan LK. Hari ini Pak. Rencana ya, datang enggaknya nanti. Ya. Oke, terima kasih. Rekan-rekan. Vanessa diduga menerima duit 5 miliar sama sebidang tanah di Alam Sutra 7,8. Kan kemarin udah disampaikan. Jadi kemarin tuh udah disampaikan mereka tuh sudah dinyatakan tersangka. Ya, jadi kemarin itu diperiksa sebagai tersangka. Ya. Kalau dugaannya udah disampaikan saya kemarin. Sejak dia dinyatakan tersangka, itu sudah ditetapkan pasalnya. Dugaan yang kemarin menerima uang segala macam. Nah, ini kaitannya dengan pemeriksaan. Ya. Kemarin dilakukan penangkapan pada tanggal 18 April dan hari ini mulai dilakukan penahanan. Berlaku mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Ya. Saudara RP dan saudari FK. Berarti 5 miliar dan sebidang tanah itu berarti sudah disita ya, Pak? Ya, sudah. Dan 10 jam tangan itu ya, Pak ya? Ya, yang hari ini ya dilakukan penyitaan dari saudara RP 10 jam tangan mewah. Ya, sebagai tambahan. Dan tentunya penyidik terus akan mengembangkan, menelusuri. Ya. Pak, sudah ada nominal sementara aset Binomo yang sudah disita itu berapa Pak sampai sekarang Pak? Total Ya, sementara aset Binomo yang sudah disita berapa Pak? ya dihitung lagi nanti. Kalau kita sampaikan nggak ada, nanti kita update lagi berapa. Kan itu ada sejumlah uang, ada sejumlah ini kan harus dihitung dengan benar Mbak Riri ya. Pak, satu lagi Pak, terkait 16 tersangka teroris NII di Sumbar Pak, itu kan diduga berupaya ingin melengsarkan pemerintah menjelang pemilu 2024. Itu bukti apa sih yang dikantongi penyidik Densus Pak mengarah ke sana gitu Pak? 16 ya. 16 orang yang ditangkap oleh Densus 88 ya terkait dengan keterlibatan kelompok NI. Ya, bukti-buktinya ada beberapa dokumen dan beberapa kegiatan. Beberapa dokumen dan kegiatan serta bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa mereka merupakan kelompok NI. Ya. Dan berupaya untuk tadi Pak, Saya belum ngomong gitu ya. Yang jelas 16 itu adalah kelompok NI ya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.